Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Hidayah dari UPBJJ Semarang dengan NIM 860529646. Di sini saya akan mempresentasikan implementasi asesmen adaptif berbasis AI. Asesmen adaptif sendiri merupakan salah satu metode evaluasi yang memanfaatkan teknologi, biasanya didukung oleh kecerdasan AI, untuk menyesuaikan tingkat kesulitan soal secara real-time berdasarkan jawaban dan juga kemampuan yang ditunjukkan oleh mahasiswa. Ini berbeda dengan tes tradisional yang memberikan soal yang sama kepada semua orang, sedangkan asesmen memberikan pengalaman evaluasi yang sangat personal. Selanjutnya merupakan cara kerja asesmen adaptif secara sederhana. Secara garis besar, sistem ini bekerja dalam sebuah siklus yang menyesuaikan diri dengan mahasiswa. Yang pertama, mulai dengan soal awal, yaitu memberikan sistem soal pertama dengan tingkat kesulitan yang standar. Yang kedua, yaitu analisis jawaban. Mahasiswa dapat menjawab soal tersebut. Yang ketiga, yaitu adaptasi tingkat kesulitan. Jika jawaban benar, sistem akan memberikan soal berikutnya yang lebih sulit untuk mengukur batas kemampuan mahasiswa. Namun, jika jawabannya salah, sistem akan memberikan soal berikutnya yang lebih mudah atau soal dari topik yang sama untuk mengkonfirmasi kelemahan atau miskonsepsi. Selanjutnya yaitu penentuan kemampuan. Proses ini dilakukan secara berulang. Sistem terus menyesuaikan tingkat kesulitan hingga ia memiliki perkiraan yang sangat akurat tentang tingkat kemampuan ataupun penguasaan materi spesifik oleh mahasiswa. Yang terakhir yaitu hasil akurat dan cepat. Apa itu? Hasil akhir merupakan skor atau laporan yang lebih akurat, bukan hanya kemampuan menjawab soal level rata-rata, dan juga seringkali dapat dicapai dengan jumlah soal yang lebih sedikit. Berikut merupakan manfaat bagi mahasiswa. Yang pertama yaitu pembelajaran yang dipersonalisasi, yaitu mahasiswa hanya diuji pada level kesulitan yang relevan, membuat tes terasa lebih adil dan menantang, bukan malah mematahkan semangat. Yang kedua yaitu fokus pada area perbaikan. Dengan ini, secara instan mengidentifikasi topik atau kompetensi mana yang sudah dikuasai dan mana yang masih lemah. Akan memungkinkan mahasiswa untuk tetap fokus belajar secara efisien. Selanjutnya yaitu umpan balik instan dan detail. Di sini mahasiswa mendapatkan laporan hasil segera setelah tes yang dapat mereka gunakan sebagai alat evaluasi diri atas kemajuan belajar mereka. Yang terakhir yaitu meningkatkan motivasi. Merasa terus ditantang pada tingkat yang tepat dapat meningkatkan motivasi dan rasa kepemilikan atas proses belajar mereka. Selanjutnya yaitu manfaat bagi dosen. Yang pertama, diagnosis cepat dan akurat. Dosen mendapatkan data agregat dan individual yang mendalam mengenai penguasaan materi oleh kelas. Mereka dapat melihat tren 80% kelas menguasai materi X, tetapi 65% gagal pada subtopik Y. Yang kedua yaitu intervensi pembelajaran yang personal. Di sini dosen dapat merancang intervensi yang ditargetkan. Misalkan bagi mahasiswa yang lemah, mereka akan mendapat remedial. Dosen memberikan tugas tambahan atau dapat mengisi sesi bimbingan pada subtopik spesifik yang mereka gagal. Sedangkan bagi mahasiswa yang kuat, mereka akan mendapatkan pengayaan. Di sini dosen dapat menawarkan materi yang lebih lanjut atau proyek yang menantang. Selanjutnya yaitu efisiensi waktu pengajaran. Dosen tidak perlu menghabiskan waktu mengulang materi yang sudah dikuasai mayoritas mahasiswa. Di sini membuat sesi kuliah lebih efektif dan relevan. Yang terakhir, evaluasi efektivitas kurikulum. Hasil asesmen ini juga dapat menjadi masukan untuk dosen dalam mengevaluasi apakah metode pengajaran atau kurikulum yang digunakan sudah efektif untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan atau yang dikenal dengan CPL. Berikut merupakan contoh konkret hasil asesmen.
mahasiswa, yaitu hasil asesmen adaptif intervensi dosen, dan evaluasi mandiri mahasiswa. Di sini contoh yang pertama yaitu Budi menguasai 95% materi dengan kelemahan struktur data, linked list dengan perolehan 60%. Di sini dia akan mendapatkan pengayaan, yaitu dosen menyarankan Budi mengerjakan proyek mini tentang implementasi linked list dalam simulasi antrian. Evaluasi mandiri bagi mahasiswa itu sendiri yaitu saya sudah dapat di logika, sudah kuat, tapi harus fokus 1 jam lagi untuk latihan linked list. Sari menguasai 70% materi. Kelemahannya, logika pemrograman dasar 45% dan sintaks fungsi mendapatkan 55%. Yang dilakukan dosen adalah memberikan remedial, yaitu terfokus pada dosen mengundang Sari dan 4 mahasiswa lain dengan kelemahan yang serupa untuk melakukan sesi tutorial singkat selama 30 menit yang membahas ulang dasar-dasar logika, if-else, dan struktur fungsi. Selanjutnya, evaluasi dari mahasiswa, saya harus mengulang kembali modul 1 dan 2, terutama pada bagian logika dasar sebelum lanjut ke materi looping. Kesimpulannya adalah asesmen adaptif bertransformasi dari sekedar alat pengukuran menjadi instrumen pembelajaran yang terpersonalisasi, menjembatani kesenjangan antara hasil tes dan tindakan pembelajaran yang diperlukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.